Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roto Borusiboyo dengan NIM channel 24036 selaku pemateri pada hari ini dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis akan menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Wim Eka Putra SMSI. Baik, pertama kita akan membahas tentang latar belakang pengantar sengketa bisnis. Dalam dinamika ekonomi pasar yang kompleks, sengketa bisnis menjadi fenomena tak terhindarkan. Konflik muncul dari perbedaan kepentingan dalam transaksi komersial. Penyelesaian sengketa ini penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan menciptakan kepastian hukum, di mana pastinya nanti ada beragam metode penyelesaiannya. Kemudian definisi dari sengketa bisnis itu sendiri adalah pertentangan atau konflik yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar, di mana seringkali akibat konflik of interest antara pihak-pihak menurut Maxwell J. Fulton. Nah, jenis-jenis sengketa bisnis, yang pertama ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI, sengketa konsumen, kontrak, pekerjaan, perburuan, perusahaan, hak, properti, serta pembangunan konstruksi. Nah, cara penyelesaian sengketa bisnis pertama itu ada berdasarkan pembuat keputusan. Jadi di sini adanya sifat adjudikatif, yaitu pihak ketiga memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Kemudian ada sifat konsensual atau kompromi, yaitu mencapai penyelesaian win-win solution, dan quasi adjudikatif, yaitu kombinasi unsur konsensual dan adjudikatif. Nah, kemudian ada berdasarkan proses, yaitu litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan, pendekatan hukum formal, dan non-litigasi, yaitu di luar pengadilan tanpa adanya pendekatan hukum formal. Yang pertama kita bahas litigasi, yaitu atau jalur pengadilan. Jadi di sini ada pengadilan umum. Perannya itu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Karakteristik atau ciri-cirinya itu prosesnya sangat formal, keputusan oleh majelis hakim atau pihak ketiga. Di sini ada solusi win-loss, kemudian mengikat dan memaksa, serta orientasi fakta hukum dan masa lampau, serta persidangannya itu terbuka. Nah, sedangkan pengadilan niaga fokusnya itu kepada pengadilan khusus yang menangani permohonan pilot, PKPU, dan sengketa HKI atau hak cipta, merek, dan paten. Karakteristik atau ciri-cirinya itu yang pertama prosesnya sangat formal, keputusannya itu oleh majelis hakim atau pihak ketiga. Di sini juga dia mengikat dan memaksa, orientasinya berdasarkan fakta hukum, persidangannya terbuka, dan waktu penyelesaiannya singkat. Kemudian kita akan membahas non litigasi, yaitu arbitrase. Jadi dasar hukum arbitrase ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, dan sebelumnya bersandar pada hukum acara perdata, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui secara hukum. Pengertian dan objek arbitrase itu yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis. Objek yaitu sengketa bidang perdagangan dan hak yang dikuasai penuh, kemudian tidak dapat diselesaikan jika menurut undang-undang tidak bisa damai. Nah, prinsip arbitrase itu yaitu otonomi para pihak, itikat baik, independensi, non-intervensi, efisiensi dan kerahasiaan proses, serta putusan bersifat final dan mengikat. Kemudian di sini ada klausula arbitrase, yaitu kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Contohnya Pactum de Compromitendo dibuat sebelum sengketa, dan Akta Kompromisi yaitu dibuat setelah sengketa. Nah, jenis-jenis arbitrase dan lembaga internasional. Jenis arbitrase itu yang pertama ada arbitrase ad hoc atau volunteer, yaitu dibentuk khusus untuk sengketa tertentu, insidental, keberadaannya berakhir setelah putusan. Kemudian yang kedua ada arbitrase institusional, yaitu lembaga permanen, contohnya BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian ada Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, lembaga arbitrase internasional itu ada ICC, yaitu International Chamber of Commerce, yaitu lembaga arbitrase terkemuka dunia, berdiri sejak 1923 untuk menyelesaikan sengketa komersial internasional. Kemudian ada ICSID, yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes, yaitu pusat penyelesaian sengketa investasi internasional. Kemudian ada UNCITRAL, yaitu United Nations Commission on International Trade Law, yaitu Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional, menawarkan aturan arbitrase.
kemudian di sini ada alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Definisi dari APS yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi melalui prosedur yang disepakati para pihak, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dengan tujuan mengurangi biaya dan waktu. Keunggulan kalau non-litigasi yaitu adanya efisiensi waktu dan biaya, kemudian prosesnya fleksibel dan informal, dan di sini tuh untuk menjaga hubungan baik dan berorientasi win-win solution, serta bersifat privasi dan kerahasiaannya itu terjaga untuk mencegah permusuhan yang lebih mendalam. Nah, kalau APS dari negosiasi dan mediasi, negosiasi itu proses tawar-menawar langsung antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan dari perbedaan kepentingan. Ciri-cirinya itu melibatkan dua pihak, mencari win-win solution, tidak melibatkan pihak ketiga, adanya faktor keberhasilan yaitu kekuatan tawar-menawar dan strategi tawar-menawar. Nah, kalau mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral atau mediator untuk mencapai kesepakatan. Peran mediator di sini yaitu memfasilitasi komunikasi, membantu identifikasi isu dan dia tidak membuat keputusan. Ciri-cirinya berbasis kepentingan, sukarela dan konsensual, dan berorientasi hubungan dan masa depan. Nah, kalau APS konsiliasi dan penilaian ahli, nah, konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral atau konsiliator untuk mengidentifikasi masalah dan mencapai kesepakatan. Peran konsiliator di sini yaitu untuk menyarankan syarat penyelesaian dan mendorong kesepakatan. Jadi dia dapat memberikan rekomendasi konkret, beda dengan mediasi. Dia di sini memberikan saran terkait materi sengketa dan hasil perundingan, dan keputusannya itu tidak mengikat secara hukum. Nah, kalau penilaian ahli yaitu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu oleh ahli yang ditunjuk. Mekanisme dan sifatnya yaitu dilakukan di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10, dan kemudian ahli itu melakukan penyelidikan dan pencarian fakta, membuat keputusan sebagai ahli bukan arbiter, dan pendapatnya bersifat final dan mengikat jika disepakati sejak awal. Nah, faktor keberhasilan dari alternatif penyelesaian sengketa atau APS yaitu adanya kekuatan tawar-menawar seimbang. Jadi kedua pihak itu memiliki posisi setara dalam negosiasi. Kemudian adanya perhatian pada hubungan masa depan. Jadi di sini itu menjaga relasi jangka panjang antar pihak. Dan kemudian ada potensi pertukaran kepentingan atau trade off, yaitu kemungkinan saling memberi konsesi yang saling menguntungkan. Kemudian adanya urgensi penyelesaian, yaitu tekanan waktu mendorong percepatan solusi, dan di sini tidak adanya permusuhan mendalam. Jadi konflik itu belum mengakar sehingga mediasi masih efektif. Nah, kesimpulannya pada hari ini yaitu adalah penyelesaian sengketa bisnis itu dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai kebutuhan para pihak. Litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan proses hukum yang formal, sedangkan non-litigasi seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi itu lebih fleksibel serta mengutamakan kesepakatan bersama. Dengan memilih metode penyelesaian yang tepat, sengketa bisnis dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengabaikan hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Terima kasih, sekian dari saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang salah.